Kali ini saya akan membawakan presentasi akuntansi tentang buku besar dan buku besar pembantu, dari pengertian, fungsi, contoh, perbedaan, dan karakteristik. Selamat menonton. Buku besar dan buku besar pembantu. Yang pertama, pengertian buku besar pembantu. Buku besar merupakan alat pencatat perubahan yang terjadi pada suatu akun karena adanya transaksi pada suatu perusahaan. Buku besar umum itu catatannya masih secara keseluruhan. Buku besar pembantu adalah perpanjangan dari buku besar umum yang memuat rincian-rincian akun yang ada di buku tersebut. Misalnya, kamu punya perusahaan nih, terus perusahaan berutang gitu di satu tempat. Nah, buku besar pembantu ini punya catatan lengkap banget mulai dari perusahaan ngutang sama siapa, kapan ngutangnya, kapan harus dilunasin, hingga jumlahnya berapa, juga bisa kamu temuin di sini. Berikutnya, fungsi buku-buku besar pembantu. Fungsi buku besar pembantu adalah untuk mengelompokkan akun-akun yang terdata di buku besar umum. Misalnya, dalam buku besar umum ada beberapa akun perlengkapan, maka akan digabungkan dalam satu kelompok. Terus ada beberapa akun piutang, disatukan juga, begitu seterusnya. Dengan begitu, kamu jadi punya data yang mendetail tapi ringkas mengenai transaksi dan saldo dari akun-akun itu tadi. Nah, berikut ciri buku besar dan buku pembantu. Buku besar, cirinya 1. Buku catatan akhir, Books of Final Entry, yang merupakan kumpulan rekening neraca dan rekening rugi laba. 2. Menampung ringkasan data yang sudah diklasifikasikan yang berasal dari jurnal. 3. Sumber data untuk menyusun neraca laporan rugi laba dan laporan perubahan modal. Sedangkan ciri buku pembantu, 1. Rincian dari rekening-rekening dalam buku besar, rekening controlling account. Kedua, buku besar yang rinciannya dibuat dalam buku pembantu. Contoh buku pembantu dalam manufaktur. 1. Buku pembantu persediaan. Buku pembantu persediaan adalah buku yang berisi kumpulan pencatatan dari transaksi pembelian dan pengeluaran barang. Dan yang kedua, buku pembantu piutang. Buku pembantu piutang berisi kumpulan piutang atau tagihan kredit. Ketiga, buku pembantu utang. Buku yang berisi kumpulan catatan transaksi utang yang telah perusahaan lakukan. Yang keempat, buku pembantu harga. Yang kelima, buku pembantu pokok produk. Yang keenam, buku pembantu biaya. Dan yang terakhir, buku pembantu aktiva tetap. Berikutnya, karakteristik buku besar dan buku pembantu. Posting atau pembukuan adalah proses sortasi dan pemindahan data ke dalam buku besar dan buku pembantu. Dalam sistem manual, kegiatan posting ini memerlukan 4 tahap berikut ini. Apa saja 4 tahap tersebut? 1. Pembuatan rekapitulasi jurnal. Yang kedua, penyertasian akun yang akan diisi dengan data rekapitulasi. Yang ketiga, pencatatan data rekapitulasi dalam akun yang bersangkutan. Yang keempat, pengembalian akun ke dalam arsip pada urutannya semula. Baik, sampai di sini presentasi saya tentang buku besar dan buku besar pembantu. Semoga bermanfaat. Terima kasih.